Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan penggunaan Oracle Data Modeler dan Apex dengan mengerjakan soal yang telah disiapkan. Berikut soalnya. Ini adalah soal yang disediakan dari Bapak dosen kami, yaitu Bapak Yuri Rahmanto, Magister Komputer. Pertama, perintahnya gunakan Oracle Data Modeler untuk membuat konseptual model IRD dari bisnis proses yang ada. Lalu generate menjadi Realization Model atau IRM dan Data Definition Language atau DDL dalam bentuk file SQL. Yang kedua, eksekusi atau run hasil generate perintah DDL ke dalam aplikasi Apex melalui SQL Workshop SQL Command. Yang ketiga, gunakan perintah insert into untuk mengisi data ke dalam tabel departemen dan tabel pegawai sesuai dengan data di atas soal 1. Yang keempat, gunakan perintah select untuk menampilkan data-data berikut. Oke, kita langsung ke data modelernya. Yang pertama, kita akan mengerjakan perintah yang nomor 1. Gunakan Oracle Data Modeler untuk membuat konseptual model. Ya, pertama kita mengisi entitas yang pertama, yaitu departemen. Atributnya ya kita singkat menjadi NID. Kita menggunakan logical. Sort type kita menggunakan chart. Set kita menggunakan 4 cukup. Unit menggunakan chart, kita primary UID atau UK. Sekarang kita akan menambahkan atribut selanjutnya. Selanjutnya kita akan menambahkan atribut yang kedua, yaitu nama. Kita menggunakan logical seperti biasa dengan sort type part chart. Size-nya kita memakai 40. Kita menggunakan mandatory. Selanjutnya kita menambahkan lagi atribut, yaitu nomor telepon. Ya, logical. Saatnya kita pakai part chart juga. Size kita 13 cukup. Dan kita menggunakan mandatory. Selesai. Selanjutnya kita Selanjutnya kita akan membuat entitas yang kedua, yaitu entitas pegawai. Oke, selanjutnya kita atribut yang pertama, yaitu kita akan menambahkan atribut yang pertama, NIP and IP. Kita menggunakan logical, biasa menggunakan chart, size, Oke, lanjutkan yang di sini kita akan menggunakan size 8, unit chart, dan
kita menggunakan primary value. Selanjutnya kita menambahkan atribut yang kedua, yaitu nama, logical, sort type-nya varchar, size-nya kita pakai 35, unitnya char atau tidak usah, bisa kita menggunakan mandatory. Selanjutnya atribut yang ketiga, lokasi. Oke, selanjutnya atribut ketiga yaitu jenis kelamin. Logical, subjeknya varchar, size-nya 10, mandatory. Selanjutnya kita tambahkan atribut yang keempat, yaitu pendidikan terakhir. Seperti biasa logical, menggunakan char. Ya, size-nya 2 saja. Oke, mandatory. Kita tambahkan lagi atribut yaitu gaji. Logical, mandatory, dan varchar. Size-nya 10. Ya, mandatory. Satu kali lagi yaitu atribut jabatan. Logical, subjeknya menggunakan varchar, dan size-nya 20. Ya, checklist mandatory. Oke. Selanjutnya entitas ketiga yaitu proyek. Ya, kita tambahkan atribut yang pertama, kode, chart, size-nya 4, dan menggunakan prima key. Oke, kita tambahkan atribut yang kedua, itu nama, varchar, size-nya 20. Kita checklist mandatory. Oke, yang ketiga, atribut yang ketiga yaitu lokasi. Menggunakan varchar, size-nya 20 sama, checklist mandatory. Iya, atribut yang terakhir yaitu biaya. Menggunakan numerik, size numerik. Ya, mandatory. Oke. Yes, kita sini buat relasionalnya dari departemen. Ya, ikuti saja ya. Sort to target cardinality, kita one to many. Ya, dari departemen ke pegawai itu one to many. Selanjutnya dari pegawai ke proyek yaitu many to many. Karena pegawai dan proyek many to many, jadi kita buat entitas baru yaitu pembangunan.
ya, kita menambahkan atribut. Yang pertama, tanggal mulai menggunakan biological, ya, tipe datanya date, checklist mandatory. Oke, tambahkan lagi atribut yang kedua, tanggal selesai. Tipe data kita menggunakan date sama, dan mandatory, dan lalu menggunakan bar. Ya, mana? Oke, satu kan yang keduanya. Oke, jadilah seperti ini. Selanjutnya akan di-generate menjadi relational model. Pelan-pelan saja. Inilah hasil dari atribut yang telah di-generate menjadi relational model. Kemudian kita akan mengenerate kembali untuk perintah DDL. Selanjutnya kita copy paste sampai titik koma. Ingat, titik koma. Jadi kita save. Terserah ya. Oke. Dia lagi loading. Nah, buka. Loading. Nah, di sini kita pasukkan alamat Oracle-nya dengan alamat localhost 2880 garis miring Apex. Nah, di sini saya dengan alamat localhost 8080 garis miring Apex. Nah, kalian kalau alamatnya beda, tinggal masukin saja di sini. Langsung enter saja. Dia lagi loading, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia Oracle yang saya install yang tadi kita buka itu. Nah, dia jadi seperti ini. Langsung saja kita sini. Nah, jadilah seperti ini tampilan awal Oracle-nya. Kita udah masuk di Oracle-nya, kita ingin buat lembar kerja barunya dengan cara create WordPress-nya. Nah, di sini lembar kerja yang nanti kita akan buat. Ini saya kasih nama data 5 saja. Nah, di sini WordPress ID, WordPress description dia bisa dikosongkan saja, langsung di next. Nah, di sini kita disuruh bikin schema name dan password name. Kita kasih nama data 5, samakan saja semua data 5.
langsung next juga. Nah, di sini dia minta administrator, user, dan administratornya, passwordnya. Saya kasih sama kayak skema tadi, data 5, di sini juga data 5 supaya tidak lupa. Di sini saya kasih, di sini diperintahkan dia harus mengisi nama depan dan nama belakangnya. Abdul, nama belakangnya Gofur. Nah, di sini dia minta email, kasih email saya saja. Nah, dia jadi seperti ini, sudah terisi semua, username, password, nama depan, nama belakang, dan emailnya. Langsung saja kita next. Nah, jadilah seperti ini data lembar kerjanya. Nah, kalau kalian lupa, kalian simpan workspace-nya, nama workspace-nya seperti data 5 tadi, passwordnya sama username-nya. Di sini saya samakan semua data 5 supaya tidak bingung kalian. Nah, di sini langsung aja create workspace-nya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kalau sudah jadi lembar kerja yang tadi kita buat itu, langsung aja kita down. Nah, tampilan seperti ini. Kalian jangan bingung kalau tampilan seperti ini. Kita keluarkan dulu karena kita ingin masuk lembar kerja yang tadi kita buat, sign out. Tadi kita buat namanya data 5, nama lembar kerjanya tadi data 5, ini username-nya data 5 juga, saya samakan saja, di sini juga data 5, langsung aja sign in. Nah, di sini kalian jangan bingung, di sini dia ingin membuat password baru lagi. Nah, saya samakan saja data 5. Nah, di sini nih, new password data 5. Di sini juga data 5. Data 5. Nah, yang di kolom kedua ini tadi itu password yang Anda bikin di lembar kerjanya. Nah, yang data di kolom ketiga dan keempat ini password baru. Nah, saya kasih saja semuanya data 5 namanya. Langsung apply change. Nah, dia lagi loading. Nah, dia sudah masuk di lembar kerjanya seperti ini. Nah, ini dia ada icon 4 ini. Seperti ini, kalian jangan bingung, kita masuk di SQL workshop-nya. Kita klik saja langsung. Nah, dia ada tampilan seperti icon lagi. Kita masuk ke SQL Commanders-nya karena kita akan menggunakan ini. Kita klik saja lagi. Nah, dia tampilan seperti ini yang nantinya kita akan buat skor kode tadi. Nah, sekarang kita akan masukkan skor kode tadi yang kita buat lewat model data modelernya. Nah, cara seperti ini, tinggal dikopikan saja tadi data itu. Nah, ini datanya nih. Datanya ini yang dikopikan semua, yang penting saja kita kopikan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita kopikan semuanya. Nah, sampai alter table void. Ini kopikan. Nah, pindahkan ke data modelernya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi, sudah kita kopikan, kita running saja seperti ini. Nah, ini running seperti ini. Nah, dia kalau ada berhasil, ada bacaan table create seperti ini. Kita kopikan lagi yang kedua. Nah, ini kita running juga. Ada berhasil, nah dia juga berhasil. Yang ketiga kita running juga. Di sini kita running. Nah, dia berhasil juga. Nah, di sini untuk menampilkan yang tadi kita buat seperti kolom-kolomnya atau atributnya dalam data departemen itu, dia caranya dengan di sini kita buat namanya describe. Describe ini untuk menampilkan data di departemen ini. Nah, caranya seperti ini. Caranya saja satu persatu. Nah, dia berhasil seperti ini. Oh,
sebelum itu saya jelaskan lagi di sini. Sebelum itu kita running, kenapa dari departemen? Karena kalau bisa kita running yang tidak ada foreign key-nya dulu dari tabel lain, yang tidak ngambil foreign key dari tabel lain. Nah, di sini kan departemen tidak mengambil dari tabel lain, makanya saya running terlebih dahulu. Nah, di sini saya kan tadi sudah kita running describe-nya departemen. Nah, ini sini. Nah, ini seperti ini isinya nih. Ada NIP yang tadi sudah kita buat, ada nama, ada nomor telepon. Nah, ini isinya. Yang kedua kita running. Nah, ini yang kedua kita running. Nah, ini isi kolomnya dari data pegawai tadi yang kita buat. Ini nama, jenis kelamin, pendidikan, gaji, jabatan, dan departemen, ID ini sebagai foreign key dari foreign key dari tabel pegawai yang diambil dari data departemen. Nah, selanjutnya kita running juga yang di proyek. Ini kita running. Nah, di hasilnya berhasil juga seperti ini. Nah, ini ada kode proyek, nama, lokasi, biaya, dan departemen ID sebagai foreign key tadi. Selanjutnya kita akan membuat isinya. Nah, seperti soal ini saya tunjukkan. Nah, di sini kita gunakan perintah select info untuk mengisi data ke tabel departemen dan pegawai nih, yang nomor 3. Nah, ini saya sudah buat kodenya, tinggal kalian ikutin saja. Kalau mau kalian ikutin, tinggal diketik saja. Nah, ini seperti ini. Nah, kita kopikan saja nih. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini nih. Ini yang buat isinya dengan cara insert all info departemen values. Nah, departemen ini kalian jangan bingung. Nah, ini nama tabelnya. Nama tabel yang ada di atas ini. Nah, yang kita buat tadi tuh. Nah, ini nama tabelnya departemen. Terus itu values, jangan lupa. Nah, ini isi-isinya D1. Nah, di sini ada D-nya kecil, saya ubah dikit. Nah, jadi D-nya besar seperti ini. Langsung aja sekarang coba dulu. Nah, dia kalau berhasil ada baca seperti ini, 3 row, 3 baris ini berhasil. Nah, untuk caranya untuk menampilkan isinya di data department ini, caranya kita menggunakan select bintang from. Nah, department ini nama tabelnya, kalian tinggal ketik saja, ikutin select from bintang, select bintang from department. Nah, seperti ini kita running saja. Nah, ini dia jadi seperti ini. Nah, nih nama-namanya nih seperti ini. Next, kita cepat saja. Kita isi yang kedua. Saya sudah buat kode lagi. Nah, ini kita kopikan lagi seperti ini. Paste saja. Nah, jangan lupa di sini tinggal diganti saja. Nah, ini nama tabelnya nih, pegawai. Tinggal diganti di sini saja. Nah, isinya seperti ini. Kalian ikutin saja, tinggal diketik. Nah, kita running juga. Bismillah. Nah, ini dia bisa ada 6 tuh, 6 baris. Nah, terus itu dia menampilkan lagi. Nah, di sini sama select bintang from. Nah, ini nama tabelnya. Kita running. Nah, datanya seperti ini berhasil. Nah, kalian jangan bingung data yang di sini dari mana. Nah, saya tunjukkan lagi soalnya. Nah, ini nih yang ada di soal ini nih. Ada NIP, nama, jenis kelamin, pendidikan, gaji, dan jabatan, dan NIP. Nah, ini kalian jangan bingung. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tampilan to data pada tabel pegawai yang jenis kelamin wanita dan memiliki jabatan staf. Nah, saya juga udah buat, tinggal dikopikan saja. Nah, kalau Anda pengen mengikuti, tinggal ditulis saja kode seperti yang ada di sini. Tinggal kita ketikkan saja, pasang lagi. Nah, seperti ini. Terus kita coba running dulu.
Nah, dia berhasil. Jangan lupa dia menampilkan yang berjenis kelamin wanita. Ini jabatannya staf. Lihat di jabatan sama bintangnya. Di sini ada Sadewi Sasa dan Mikha Tambayong. Nah, sebenarnya ada 3 dia yang berjenis kelamin wanita. Nah, ini ada Agi Audila, Sadewi Sasa, dan Mikha Tambayong. Dikarenakan saya mengambil yang di staf saja nih, yang di staf, karena yang satunya Agi Audila ini jabatannya sekretaris, dia tidak masuk. Nah, nih selanjutnya kita lihat soal lagi yang B. Tampilkan sudah kepada tabel pegawai yang memiliki gaji 3 juta ke atas yang berjenis kelamin pria. Kopikan lagi spot kodenya, tinggal Anda ikutkan saja. Ini tekan lagi. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini saya like bintang from. Nah, ini dari data pegawai nih, tabel pegawai. Saya like bintang from ini dari tabel pegawai nih. Ditambah web. Kerjanya di mana? Gaji. Nah, gaji ini yang kalian bingung, gaji ini di mana? Gaji ini ada nama kolomnya di atas di pegawai ini. Yang ada di data pegawai ini gajinya lebih dari, nah simbolnya seperti ini, lebih dari. Dan nah kalau dan dia menggunakan M seperti ini, berjenis kelamin. Nah, ini juga nama kolomnya. Nah, ini isinya kelamin pria nih, yang tadi kita sudah isi di sini nih, di select all. Nah, sekarang saja. Nah, jadilah seperti ini dia nih, jadi seperti ini ya. Tadi jenis kelamin pria, ada Kuncoro Melati dan Rizky Gofur. Nah, ini dan gajinya di atas 3 juta. Nah, ini gajinya 5 juta ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan awalan A yang bekerja di Departemen Pembangunan Proyek. Nah, ini juga sudah saya bikin, tinggal dikopikan saja. Ini tinggal Anda ikutkan saja, tinggal diketik. Nah, ini jangan lupa tadi select bintang from dari tabel pegawai, web di mana, nama, nih, nama ini juga kolomnya, kolom dari sini, ini namanya. Terus itu dia menggunakan like, kalau like nih. Nah, ini untuk mencari nama yang awalannya A, dia harus menggunakan like. Terus itu ketik persen. Nah, kalau dia mau mencari nama yang awalannya depannya A, dia persennya harus di depan. Nah, seperti ini, ketik lagi titik strip. Nah, seperti ini kita running saja. Nah, dia jadi seperti ini nih, ada Agi Audila, Sadewi Sasa, dan Alipin Sanjaya. Nah, ini yang depannya awalannya A nih, Agi, Sadewi, dan Alipin. Next, selanjutnya kita bikinnya ke 4, yaitu B. Tampilkan sudah pegawai yang berjenis kelamin pria atau wanita yang berjenis pria dan memiliki pendidikan satu tersebut. Ini kita kopikan lagi yang D. Nah, ini jangan lupa saya jelaskan lagi, di sini saya bintang from pegawai dari tabel pegawai,
where jenis kelamin ini nama kolomnya, nah pria ini isinya. Kalau dia atau dia menggunakan namanya or. Kalau jenis kelamin lagi nama kolom, nah ini jenis kelamin nama kolom. Dan nah kalau dan jangan lupa ada menggunakan N, pendidikan terakhir S1 atau or. Nah pendidikan terakhir ini nama kolomnya jangan lupa tekan saja, kalian tinggal ikutin saja, ketik bisa. Nah dia jadi seperti ini. Nah ini jadi tinggal Anda ikutkan saja. Nah ini yang sekarang yang kelima, tampilkan sudah data pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan akhiran A. Nah sama aja seperti tadi. Nah ini yang ini sama seperti tadi ya. Nah ini sama seperti tadi, select bintang from dari tabel pegawai where. Nah ini nama kolomnya. Kalau dia mencari nama dia menggunakan like. Nah di sini persennya di belakang karena dia mencari nama yang awalnya belakang. Nah ketik A persen, ketik A persen, ketik titik 2 titik koma. Nah ini kita anu saja. Ingat kalau awalannya A dia persennya di depan, kalau akhiran persennya di belakang. Kita running saja. Nah ini jadi seperti ini. Nah ini ada Andi Audila nih, akhirannya A, Alipin Sanjaya. Nah di sini selanjutnya kita bikin yang F. Nah di sini saya juga sudah membuatkan kodenya, tinggal dikopikan saja sama seperti yang tadi. Kita copy ini, kita running saja sama seperti tadi. Nah dia jadi seperti ini. Ini cepat saja. Nah selanjutnya kita akan membuat yang G. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan jabatan. Nah kalau jumlah itu kalian harus menggunakan namanya account. Nah seperti ini nih yang G nih, perhatikan. Nah ini select bintang, select jabatan. Nah jabatan ini tadi nama tabel, koma, account ini untuk menampilkan jumlahnya. From dari mana? Dari tabel pegawai. Nah ini from dari tabel pegawai, group by jabatan. Nah nanti saya akan menjelaskan apa gunanya group by, account itu di akhiran saja. Di sini kita running dulu. Nah ini dia jadi nih, sekretaris ada 1, kabak pegawai ada 1, staf ada 3, kabak humas ada 1. Nah ini selanjutnya saya akan membuat yang H. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan pendidikan 1. Nah dia sama saja seperti yang G. Cuman bedanya dia nama kolomnya saja. Nah dia select. Nah ini pendidikan ini nih nama kolomnya, koma account, jumlahnya, from dari tabel pegawai, group by, pendidikan nih nama kolom. Kita running saja. Nah dia jadi seperti ini. D3 ada 2, S1 ada 3, S2 ada 1. Nah nanti kalian samakan saja yang ada di soal. Karena saya perlihatkan lagi yang ada di soal. Nah isinya, nah yang di sini nih, ada 1 nih, 1, 2, 3, S1 ada 1, D3 ada 2. Nah ini sama seperti ini untuk menampilkan datanya. Ada account yang
kita buat lagi yang I. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan pendidikan kasir yang berjumlah lebih dari 2. Nah, dia sama saja, yang I sama J itu sama saja, cuma beda kolomnya saja. Nah, ini kita copy kan. Jadi copy, select pendidikan. Nah, ini pendidikan, ini nama kolomnya, account tadi, jumlah kolomnya. Nah, ini from tabel pegawai ini. Nah, ini dari data pegawai, group by pendidikan. Nah, having account jumlahnya lebih dari 2. Nah, kita running dulu. Nah, ini S1 ada 3 yang jumlahnya lebih dari 2. Kita lihat soal lagi. Nah, ini yang jumlahnya lebih dari 2 adalah S1. 1, 2, 3, dia ada 3 yang lebih dari 2. Selanjutnya yang Y. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan jabatan yang berjumlah lebih dari 2. Sama saja, dia seperti yang I, sama saja. Kita lagi, pastekan saja. Ini kita pastekan. Dia sama saja, ada having account lebih dari 2. Nah, ini ada group by dan having saja. Nanti saya akan jelaskan. Nah, dia jadi seperti ini. Tinggal kalian ikutkan saja kalau memang kalian mau membikinnya. Nah, di sini ada staff, jumlahnya lebih dari staff ada 3 gitu. Nah, kan dia kan nyari yang lebih dari 2. Jabatan staff ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini jabatan. Nah, saya akan menjelaskan tadi group by having dan account. Nah, di sini saya ada contohnya yang diberikan langsung oleh pembimbing saya, dosen pembimbing saya. Nah, ini, nah, bisa kalian lihat saja di sini ada tampilkan perubahan data pada kolom. Nah, ini dia menggunakan ini nih, tabel buku ini, nama tabelnya jangan lupa. Nah, ini kayak gini aja, nanti bisa kalian pelajari, tinggal dibaca saja. Nah, ini yang bawah nih, fungsi ada SQL juga sama, dia min max sum average. Nah, seperti ini. Nah, kalau menampilkan jumlah maksimal, minimal, rata-rata, dan keseluruhan, nah, ada. Nah, tadi nih yang 12 nih, lihat nih cara urut pengguna. Nah, dia sama, dia seperti where, group by, having, order by. Nah, ini lihat aja, kalian pelajarin. Nah, ini ada baca-bacanya, tinggal Anda coba saja. Nah, sekian tutorial dari